Ada sebuah fenomena menarik dalam perjalanan industri pertahanan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia terus menunjukkan bahwa kemampuan dalam negeri mulai berkembang. Roket Erhan hadir sebagai simbol bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi pengguna teknologi pertahanan, tetapi juga ingin menciptakan teknologi sendiri. Kemudian muncul berbagai pengembangan lain, hingga yang terbaru ketika TNI Angkatan Udara melakukan uji coba roket Wafar RD-702 buatan PT Dirgantara Indonesia. Sebuah bukti bahwa industri pertahanan nasional terus bergerak. Namun di balik perkembangan tersebut, muncul satu pertanyaan besar yang mungkin juga ada di benak banyak orang. Jika Indonesia mampu membuatnya, jika teknologi tersebut sudah berhasil diuji, lalu mengapa kita jarang melihat senjata-senjata buatan lokal tersebut benar-benar menjadi bagian utama dari arsenal TNI? Apakah karena kualitasnya belum mampu bersaing? Apakah produk dalam negeri masih kalah dibandingkan senjata asing? Atau sebenarnya ada faktor lain yang jarang diketahui publik? Karena dalam dunia militer, sebuah senjata tidak cukup hanya berhasil dibuat. Sebuah senjata harus melewati perjalanan panjang sebelum benar-benar dipercaya untuk menjaga sebuah negara. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Indonesia sedang membangun kemampuan. Indonesia bukan negara yang baru mengenal teknologi roket. Pengembangan Erhan menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan industri pertahanan nasional. Program ini bukan hanya tentang menciptakan sebuah roket. Lebih jauh dari itu, program ini menjadi proses belajar bagaimana sebuah negara memahami teknologi propelan, desain roket, sistem pengujian, hingga kemampuan produksi. Kemudian, perkembangan terus berjalan, hingga muncul pengujian Wafar RD-702 yang menunjukkan bahwa industri nasional masih memiliki ambisi untuk mengembangkan kemampuan serang udara berbasis teknologi dalam negeri. Tetapi disinilah kita sering salah memahami. Sebuah uji coba bukan berarti sebuah senjata langsung masuk ke garis depan, karena antara sebuah prototip yang berhasil diuji dengan sebuah sistem senjata yang siap digunakan dalam operasi militer, terdapat perbedaan yang sangat besar. Berhasil diuji bukan berarti siap tempur. Dalam dunia pertahanan, perjalanan sebuah senjata tidak berhenti ketika berhasil terbang atau berhasil mengenai sasaran. Justru setelah itu, proses panjang baru dimulai. Sebuah sistem senjata harus melewati berbagai tahap, mulai dari pengujian performa, ketahanan terhadap kondisi ekstrem, keandalan sistem, akurasi, kemampuan produksi, hingga integrasi dengan alutsista yang akan menggunakannya. Karena TNI tidak hanya membutuhkan senjata yang bisa bekerja, TNI membutuhkan senjata yang bisa bekerja secara konsisten ketika situasi sebenarnya terjadi. Sebuah roket mungkin memiliki kemampuan yang menjanjikan, tetapi jika belum memenuhi kebutuhan operasi, belum memiliki jumlah produksi yang cukup, atau belum memiliki rantai logistik yang matang, maka keputusan untuk memasukkannya ke arsenal bisa saja belum dilakukan. Dalam dunia militer, membuat senjata adalah pencapaian, tetapi membuat senjata yang siap perang adalah tantangan sebenarnya. Apakah produk lokal kurang berkualitas? Lalu pertanyaan terbesar muncul, apakah produk lokal Indonesia jarang masuk arsenal karena kualitasnya kurang? Jawabannya tidak sesederhana itu. Karena industri pertahanan Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemampuan yang cukup panjang. PT Pindad mengembangkan kendaraan tempur, PT PAL membangun kapal perang, PT Dirgantara Indonesia memiliki pengalaman dalam dunia penerbangan. Artinya, persoalannya bukan hanya tentang kemampuan membuat. Tantangan terbesar adalah bagaimana sebuah produk bisa berkembang dari tahap pengembangan menjadi produksi massal. Karena sebuah negara dengan industri pertahanan kuat bukan hanya memiliki satu atau dua prototip. Mereka memiliki ekosistem, ada produksi berkelanjutan, ada pemasok komponen, ada anggaran riset, ada pengguna yang terus memesan, dan bagian inilah yang menjadi tantangan besar bagi banyak negara berkembang. Tantangan bukan membuat, tetapi mempertahankan. Membuat satu unit teknologi militer adalah pencapaian, tetapi mempertahankan produksinya dalam jumlah besar adalah cerita berbeda. Sebab kebutuhan TNI sangat luas. Indonesia membutuhkan banyak hal, mulai dari pesawat tempur, kapal perang, radar, sistem pertahanan udara, munisi, hingga berbagai teknologi lainnya. Sementara anggaran pertahanan harus dibagi ke banyak kebutuhan. Akibatnya, tidak semua produk lokal yang berhasil diuji langsung mendapatkan produksi besar. Ada yang masih dikembangkan, ada yang menunggu kebutuhan operasional, ada juga yang harus bersaing dengan sistem asing yang sudah lebih matang. Karena dalam keputusan militer, faktor yang dihitung bukan hanya kemampuan teknologi, tetapi juga biaya, keandalan, kemudahan perawatan, dan kesiapan menghadapi ancaman nyata.
Mengapa negara tetap membeli senjata asing? Lalu, mengapa Indonesia masih membeli teknologi dari luar negeri? Karena hampir semua negara melakukan hal yang sama. Bahkan negara besar sekalipun tidak sepenuhnya membuat seluruh teknologi militernya sendiri. Mereka tetap melakukan kerjasama dan tetap membeli beberapa sistem tertentu, karena ada teknologi yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk matang. Sebuah senjata asing yang sudah digunakan banyak negara biasanya memiliki keunggulan dalam pengalaman operasional, dukungan logistik, dan kesiapan produksi. Namun, bukan berarti pengembangan lokal menjadi tidak penting. Justru industri dalam negeri dibutuhkan agar Indonesia perlahan mengurangi ketergantungan. Karena kemandirian pertahanan tidak dibangun dalam satu malam, tetapi melalui proses panjang, melalui kegagalan, melalui pengujian, dan melalui keberanian untuk terus mencoba. Mengapa banyak uji coba, tapi jarang terlihat aktif? Maka jawabannya bukan karena Indonesia tidak mampu, dan bukan berarti setiap produk lokal gagal. Sebuah sistem senjata bisa belum masuk arsenal karena banyak faktor, mulai dari kebutuhan operasi yang berubah, prioritas anggaran, skala produksi, hingga keputusan strategis untuk memilih sistem lain. Namun, setiap pengujian tetap memiliki arti, karena teknologi yang dikembangkan hari ini menjadi fondasi untuk kemampuan berikutnya. Erhan mungkin bukan akhir perjalanan. Wafar RD-702 mungkin bukan sekadar sebuah roket yang diuji, tetapi keduanya menjadi bagian dari proses panjang membangun kemampuan pertahanan nasional. Kita doakan saja akan ada lebih keseriusan dan perhatian khusus untuk industri pertahanan. Perlahan-lahan, namun pasti kita akan mencapai kemandirian alutista. Jadi ketika kita melihat senjata buatan Indonesia diuji, jangan hanya bertanya, kapan masuk arsenal TNI? Karena ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah Indonesia sedang membangun kemampuan agar suatu hari tidak selalu bergantung kepada negara lain? Sebab dalam dunia militer, kekuatan sebuah negara tidak hanya dilihat dari berapa banyak senjata yang dibeli, tetapi juga dari kemampuan menciptakan, mengembangkan, dan mempertahankan teknologinya sendiri. Karena sebuah roket bukan hanya sekadar mesin yang meluncur ke langit, ia adalah simbol bahwa sebuah bangsa sedang belajar berdiri dengan kemampuannya sendiri. Dan mungkin, apa yang hari ini terlihat hanya sebagai sebuah uji coba adalah langkah kecil menuju kekuatan pertahanan Indonesia di masa depan.